Bab 1221. Apa rencanaku selanjutnya? Corin bingung kenapa Jeremy bertanya begitu. Ia mengerutkan kening dan mencoba mengabaikan jawabannya. Rencanaku adalah melangkah selangkah demi selangkah. Yang terpenting bagiku saat ini adalah hidup di masa sekarang. Wah, kau benar-benar wanita yang berjiwa bebas, kata Jeremy sambil mencibir. Yang ingin kutanyakan adalah, bayi yang kau kandung bukan milikmu sendiri. Bagaimana kita akan membagi hak asuhnya? Sudah kuduga, dia mencoba mencuri bayi itu dariku. Mata Corin berubah tegas saat ia bertanya, Tuan Jeremy, siapa Anda berani meminta hak asuh bayi itu dari saya? Mata Jeremy menjadi gelap. Dia menyipitkan mata dan menjawab, nah, menurutmu aku ini siapa? Corin meneguk air sebelum menjawab, sejujurnya, kau bukan siapa-siapa bagiku. Dan kita berdua tahu bayi itu kecelakaan, tapi karena mereka akan segera lahir, aku akan merawat mereka sebaik mungkin. Kalau kita berdua, kita dipertemukan secara kebetulan, tapi hubungan kita sudah berakhir. Kita tidak pernah menikah secara resmi, jadi bayi ini tidak ada hubungannya denganmu. Mustahil kau bisa menang bahkan jika kau menggugatku ke pengadilan. Jeremy menatap ekspresi tegas Corin. Tiba-tiba, ia tersenyum. Nona Corin, apakah Anda meragukan kemampuan tim pengacara saya atau kekuasaan saya? Corin merinding melihat senyumnya. Aku tidak mempertanyakan apapun. Aku hanya menegaskan posisiku. Bayi itu milikku, dan hanya aku. Tak seorang pun boleh mengambilnya dariku. Jeremy mencengkeram dagunya. Kau seharusnya tahu aku mungkin tidak akan menjalani prosedur resmi untuk mendapatkan bayi itu. Kenapa kau? Corin mengerutkan kening dan menepis tangannya. Kau bisa minta istrimu untuk memberimu bayi kalau kau sangat menginginkannya. Kenapa kau ngotot ingin mengambil bayiku? Istriku. Jeremy sedikit terkejut. Maksudmu? Paman Jeremy. Annie tiba-tiba muncul dan bertanya dengan cemas, apakah kalian berdua bertengkar? Saat Annie menarik Markus ke arah meja, ia melihat Jeremy mencubit dagu Corin dengan kasar dan Annie menepis tangan Markus. Jelas sekali Jeremy dan Corin tidak akur. Jeremy menoleh ke arah Annie. Tidak, kami hanya mengobrol sebentar, katanya dingin. Oh, oke. Annie mendorong Markus ke kursinya sebelum duduk di sebelah Corin. Lalu ia berbisik, Corin, apa Paman Jeremy jahat padamu? Corin menggelengkan kepalanya. Tidak, memang seperti yang dia katakan. Kami hanya mengobrol sebentar. Annie kehilangan kata-kata. Apa mereka serius? Siapapun yang punya mata bisa melihat mereka sedang bertengkar. Dia memelototi Jeremy. Paman Jeremy, bagaimana bisa Paman bertengkar dengan Corin padahal dia baru saja kembali? Paman harus minta maaf padanya, atau Paman tidak ingin hidup lagi. Jeremy melotot padanya. Urus saja urusanmu sendiri. Annie terdiam. Markus tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia dapat merasakan ketegangan di udara, jadi dia mencoba meredakannya dengan mengobrol ringan. Tuan Jeremy, sudah pesan. Maaf saya belum menyiapkan hadiah untuk pertemuan pertama kita. Kalau Bapak tidak keberatan, saya mau beli makan siang ini. Silakan pesan apapun yang Bapak suka. Bab 1222. Jeremy mendengus lagi. Kami sudah pesan untuk diri kami sendiri. Kalian berdua bisa pesan yang lain kalau mau. Oh, sudah pesan. Bagus sekali, kata Markus sambil tersenyum tulus. Kalau begitu, aku pesan beberapa hidangan favorit Annie saja. Annie termenung mendalam, yang membuatnya tampak seperti sedang kesurupan sementara Markus memanggil pelayan untuk memesan beberapa hidangan lagi. Paman Jeremy dan Corin berhenti bicara setelah aku dan Markus datang, pikir Annie. Ekspresi Jeremy tegang seolah-olah seseorang berutang banyak padanya. Sementara itu, Corin menatap keluar jendela restoran tanpa sadar. Tidak, ini tidak akan berhasil. Mereka akan putus kalau terus begini. Seharusnya laki-laki yang pertama minta maaf agar masalah seperti ini bisa diselesaikan. Annie tidak meragukan sikap Jeremy yang merasa dirinya paling suci akan mendorong Corin semakin menjauh. Tiba-tiba, sebuah lampu menyala di benaknya. Kalau aku tidak bisa membujuk Paman Jeremy, orang lain bisa. Dia segera mengirim pesan teks kepada Francine untuk memberitahunya bahwa Corin telah kembali. Sementara itu,
di rumah besar keluarga Holden. Francine tidak ada kelas sore itu. Ia baru saja mandi sepulang sekolah ketika melihat pesan Annie yang menyatakan Corinne sudah pulang. Annie bahkan mengiriminya foto Corinne dan Jeremy yang diambil diam-diam, yang sedang duduk berhadapan. Mereka berdua jelas-jelas tidak senang. Francine hampir melompat kegirangan. Kalian di mana sekarang? Di mana Jeremy menemukan Corinne? Balasnya pada Annie. Kami di restoran XXX. Corinne pulang sendiri dan kebetulan bertemu paman Jeremy. Lalu apakah Jeremy akan membawanya kembali nanti? Aku harus memberitahu nenek kabar ini. Kurasa itu tidak akan terjadi. Mereka sedang membicarakan tentang mengakhiri segalanya. Corinne terlihat sangat depresi, dan jelas dia tidak ingin bicara dengan paman Jeremy. Francine mengerutkan kening. Apa? Mereka akan mengakhiri semuanya. Bagaimana? Dia sedang mengandung bayi saudara laki-lakiku, dan kalau tidak salah, bayinya akan lahir bulan depan, kan? Seharusnya mereka sedang menunggu buah hati mereka dengan bahagia sekarang, jadi kenapa mereka bertengkar? Annie mengiriminya emoji mendesah. Jangan tanya aku tidak tahu jawabannya. Lagi pula aku juga tidak ingin melihat mereka putus. Makanya aku mengirimimu pesan sekarang. Kuharap kau bisa membawa nenekmu ke restoran. Hanya dia yang bisa memaksa paman Jeremy untuk meminta maaf kepada Corinne terlebih dahulu. Francine langsung membela Jeremy. Kenapa dia harus minta maaf duluan? Dia tidak salah apa-apa. Corinne lah yang menghilang tanpa pamit. Seharusnya dia minta maaf duluan ke Jeremy. Annie terdiam. Francine, sepertinya kamu sama sekali tidak ingin mereka kembali bersama. Meskipun Francine sangat marah dengan semua ini, dia ingin Corinne pulang. Baiklah, kirimkan aku lokasi restorannya. Aku akan membawa nenek ke sana sesegera mungkin. Annie melakukan persis seperti yang diminta. Bab 1223. Francine segera berganti pakaian dan berlari mencari Pamela tepat setelah Annie mengiriminya lokasi restoran. Sementara itu, Pamela sedang menjahit beberapa pakaian untuk cucunya yang belum lahir di kamar tidurnya sambil berdoa agar Corinne segera kembali. Ia tak pernah berhenti mengkhawatirkan atau merindukan Corinne, jadi ia berusaha menyibukkan Corinne dengan menjahit pakaian bayi. Tiba-tiba Francine menyerbu masuk. Nenek, Pamela melompat ketakutan, menyebabkan jarum menusuk tangannya. Francine, kenapa kau membuatku takut seperti itu? Pamela melotot padanya, meletakkan jarum suntik, dan menggunakan tisu untuk menyeka darah yang menetes di tangannya. Melihat ini, Francine segera menghampirinya. Nenek, apa nenek baik-baik saja? Pamela membuang tisu dan menguliahinya sambil mengerutkan kening. Aku baik-baik saja, tapi cepat atau lambat, kau akan menjadi penyebab kematianku. Apa yang terjadi? Kenapa kau tidak mengetuk pintu sebelum masuk? Francine merasa sedikit bersalah karena menjadi penyebab Pamela melukai dirinya sendiri. Ia cemberut dan berkata, maaf, Nek. Aku terlalu terburu-buru. Permintaan maaf diterima. Sekarang, ceritakan apa yang membuatmu terburu-buru begitu. Corinne kembali. Mata Pamela langsung berbinar. Apa katamu? Corinne sudah kembali. Di mana dia sekarang? Cepat, bawa aku padanya. Setelah itu, dia mulai berjalan keluar dari kamarnya. Francine segera menghampirinya untuk menghentikannya. Tenang, Nek. Aku belum selesai bicara. Corinne belum pulang. Dia sedang makan siang dengan Jeremy di luar. Pamela sangat gembira. Itu artinya Jeremy juga tahu dia sudah kembali. Oh, syukurlah. Padahal aku berharap mereka makan siang di rumah saja. Aku akan meminta dapur menyiapkan beberapa makanan favorit Corinne untuk makan malam nanti. Francine mendesah lagi. Nenek, semuanya tidak sesederhana yang nenek pikirkan. Annie bilang sepertinya ada yang salah antara Jeremy dan Corinne karena mereka sedang membicarakan untuk mengakhiri hubungan. Senyum Pamela perlahan menghilang. Apa? Mereka mau mengakhiri semuanya. Kenapa mereka mau mengakhiri semuanya saat bayinya sudah dekat? Apa sih yang dipikirkan cucuku yang bodoh itu? Seharusnya dia langsung membawanya pulang begitu menemukannya, daripada bicara soal mengakhiri semuanya di luar. Francine memegang siku Pamela. Itulah kenapa Annie memintaku mengantarmu ke restoran. Katanya kau satu-satunya orang yang bisa membuat Jeremy minta maaf duluan. Maksudku,
Kita kan nggak mau Corin kabur lagi. Ya, aku mau pergi. Tidak, aku harus pergi. Ayo pergi, Francine. Bawa aku ke restoran sekarang. Tegas Pamela. Francine agak geli melihat neneknya yang biasanya tenang tiba-tiba panik. Jangan khawatir, Nek. Ani sedang mengawasi mereka saat kita bicara, jadi kenapa Nek tidak pakai mantelmu dulu? Mereka tidak akan meninggalkan restoran secepat ini. Pamela segera memerintahkan salah satu pelayan untuk membawakan mantelnya sebelum memakainya dan menyeret Francine keluar dari kamar tidurnya. Namun, begitu mereka keluar, mereka berpapasan dengan Sofia, yang datang mengunjungi Pamela sambil membawa 2 kotak kue kering. Nenek, kamu mau pergi kemana terburu-buru? Tanya Sofia sambil tersenyum sopan. Pamela melihat sekeliling dengan ragu-ragu. Aku mau pergi dengan Francine untuk melakukan sesuatu. Kamu ngapain di sini, Sofia? Sofia mengangkat 2 kotak kue di tangannya. Aku berhasil mendapatkan beberapa kue yang sempat viral beberapa waktu lalu untuk kamu coba. Bab 1224. Pamela mengangguk dan tersenyum. Terima kasih. Kamu perhatian sekali. Tapi kenapa tidak tinggalkan kue-kuenya di sini dulu? Aku akan memakannya nanti saat aku kembali. Maaf tidak bisa menemanimu, tapi aku harus mengurus urusan keluarga. Tapi silakan datang lagi lain kali. Aku akan memasak makan siang untukmu nanti. Sofia tersenyum malu-malu. Tidak apa-apa, Nek. Tidak perlu merasa bersalah. Ngomong-ngomong, Nek mau keluar. Mau kuantar? Tidak, tidak apa-apa. Kami tidak mau menyita waktumu lagi, jadi kami akan minta sopir keluarga untuk mengantar kami. Lagi pula, untuk itu kan kami bayar mereka. Oh, jangan khawatir. Aku benar-benar bebas sore ini, kata Sofia hangat. Francine selalu membenci Sofia. Ia kesal karena Sofia datang setiap 2 atau 3 hari untuk menghabiskan waktu bersama Pamela dan Greg. Ia tidak terlalu khawatir Pamela akan terpikat oleh pesonanya karena Pamela juga seorang perempuan dan tahu apa yang Sofia coba lakukan. Namun, Greg berbeda cerita. Ia terpikat oleh pesona Sofia. Jelas ia lebih menyukai Sofia daripada Corin karena ia selalu memuji Sofia atas kepribadiannya yang ceria dan rendah hati. Francine tidak dapat menahan rasa marahnya ketika mengingat hal itu. Cukup, Sofia, menyerahlah. Aku tahu apa yang kau coba lakukan, tapi Jeremy tidak akan pernah menyukaimu. Sofia mengangkat bahu tak berdaya. Francine, kau salah paham. Aku hanya berusaha bersikap baik dengan menawarkan tumpangan padamu dan nenekmu. Aku sungguh tidak punya motif tersembunyi lainnya, katanya polos. Francine memutar bola matanya. Mana mungkin aku percaya. Biar ku beritahu sesuatu, Corin sudah kembali. Jadi permainan berakhir untukmu. Seberapapun aku menjilat kakakku atau kakek nenekku, itu tidak akan pernah bisa menghentikanku. Bekerja sesuai keinginanmu. Sofia awalnya tertegun mendengarnya, tapi kemudian tersenyum. Benarkah? Corin sudah kembali. Di mana dia? Nenek? Apa nenek akan menemuinya sekarang? Bisakah nenek membawaku? Aku sudah sangat ingin bertemu dengannya. Pamela mengerutkan kening, kesal karena Francine tidak bisa menutup mulut besarnya. Sofia, aku tahu maksudmu baik, tapi bagaimana kalau kau menemuinya lain hari? Dia pasti lelah karena baru pulang. Kurasa dia tidak akan punya energi untuk bertemu orang baru, jadi aku akan mengenalkannya padamu lain hari. Jangan khawatir, Nek. Aku janji tidak akan mengganggunya, Sofia bersikeras dengan riang. Kurasa akulah alasan Corin tiba-tiba meninggalkan Jeremy, jadi aku ingin meluruskan kesalahpahaman ini dengannya. Pamela merasa alasan Sofia terdengar logis, jadi tekadnya mulai goyah. Dia benar. Dia mungkin alasan Corin kabur dari rumah. Corin mungkin akan kembali pada Jeremy setelah mendengar penjelasan Sofia. Francine mendengus. Nenek, sebaiknya kita biarkan saja dia ikut. Dia berutang penjelasan pada Corin, dan semoga saja, dia akan berhenti mencoba mencuri Jeremy begitu dia melihat betapa jauh lebih baik Corin daripada dia. Setelah memikirkannya, Pamela akhirnya mengangguk. Baiklah kalau begitu. Kau boleh ikut dengan kami, Sofia. Sofia menyeringai. Oh, terima kasih banyak, Nek. Setelah dia memberikan 2 kotak kue kering kepada pembantunya,
dia mengeluarkan kunci mobilnya dan membantu Pamela ke mobil. Corin kembali. Akhirnya aku bisa lihat orang seperti apa dia. Sementara itu, kembali ke restoran, pelayan meletakkan hidangan terakhir yang mereka pesan di atas meja. Ia tidak ingat siapa yang memesan apa, jadi pelayan itu hanya meletakkan hidangan-hidangan itu di tempat kosong. Bab 1225. Corin makan dengan linglung dan mata setengah terpejam. Ia hanya mengambil makanan dari 2 piring terdekat yang dipesan Annie, meskipun ia tidak suka rasanya. Saat itu, ia tidak peduli apa yang dimakannya. Annie sama linglungnya dengan Corin. Sesekali ia mengecek ponselnya, bertanya-tanya mengapa Francine dan Pamela belum juga sampai di restoran. Markus meletakkan sepotong sayap ayam di piring Annie. Kamu lagi mikirin apa? Kamu harus makan lebih banyak. Annie tersadar kembali ke masa kini. Ia tersenyum paksa dan berkata, "Oh, tidak, bukan apa-apa." Corin sudah hampir menghabiskan makanannya. Dia pasti akan mencari alasan untuk pulang lebih awal setelah itu. Di mana mereka? Pikir Annie. Corin bertekad menghabiskan makanannya, ia tak sabar untuk keluar dari restoran. Waktu terasa begitu lambat sehingga 1 menit terasa seperti setahun baginya. Agar Corin tetap tinggal, Annie terus menumpuk makanan di piringnya. "Ini, Corin, makanlah sedikit. Makan lebih banyak sayuran akan membuat bayi lebih sehat." Sudut bibir Corin berkedut. "Terima kasih." Tanpa banyak berpikir, dia mengambil salah satu wortel yang ditaruh Annie di piringnya dan hendak menggigitnya ketika Jeremy menghalangi garpunya dengan garpunya sendiri. Terkejut, Corin mendongak menatapnya. "Apa yang kau lakukan?" Sudah dalam suasana hati yang buruk karena makan siang yang menyiksa, dia hendak meledak karena marah saat memikirkan Jeremy ingin berkelahi dengannya. Jeremy mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu lupa bahwa kamu alergi terhadap wortel?" Corin terdiam. Ia menatap potongan wortel di garpunya dan tiba-tiba teringat bahwa ia memang alergi wortel. Ia melakukan tes alergi yang menunjukkan ia alergi wortel, tetapi ia tidak terlalu memperhatikannya karena reaksi alerginya cukup ringan setiap kali ia memakannya. Namun, ia tak pernah menyangka Jeremy masih ingat ia alergi wortel. Jangan bilang dia hafal seluruh laporan tes alergi. Jantung Corin berdebar kencang saat itu, tetapi ia segera mengingatkan dirinya untuk tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, meskipun Jeremy ingat beberapa hal yang membuatnya alergi, ia yakin Jeremy melakukannya karena khawatir pada bayinya, bukan karena dirinya. Maka, semakin Jeremy peduli pada bayi itu, semakin cemas pula ia. Dia benar. Dia tidak perlu melalui prosedur resmi untuk mencuri bayi itu dariku. Aku tak akan pernah punya kesempatan melawannya. Karena tak mau diatur, Corin menarik garpunya dan dengan keras kepala memasukkan wortel ke mulutnya. "Urus saja urusannya sendiri. Kita bicara soal tubuhku, dan aku tahu makan 1 atau 2 potong wortel tidak akan berpengaruh apa-apa." Wajah Jeremy langsung memucat. Ia mencengkeram dagu wanita itu dengan kasar agar ia tidak mengunyah wortel, lalu memaksa rahangnya terbuka agar ia bisa mengeluarkan wortel dari mulutnya. Corin meringis. Apa yang kau lakukan? Apa kau sudah gila?" Bab 1226. Jeremy melotot. "Nona Corin, aku tak peduli kalau kau tak ingin hidup, tapi kau tak seharusnya menganggap nyawa bayi itu lelucon," katanya dengan nada menghina. Corin menepis tangannya dengan jijik. "Jangan khawatir, tidak ada bayi yang meninggal karena ibunya makan wortel." Jeremy menarik tangannya, meletakkan garpunya, dan menatapnya seolah melihat ke dalam jiwanya. Corin tidak suka cara pria itu menatapnya, jadi dia berdiri dan berkata, "Rasanya aku mau muntah. Permisi, aku mau ke toilet dulu." Dia lalu pergi tanpa menunggu tanggapan siapapun. Annie memperhatikan Corin pergi sebelum berbalik bertanya pada Jeremy, kenapa paman Jeremy melakukan itu. Paman membuatnya marah lagi. Alih-alih menjawabnya, Jeremy hanya menatap punggung Corin dalam diam. Corin berjalan perlahan karena usia kehamilannya sudah 8 bulan. Namun, sebelum sampai ke toilet, ia bertemu Pamela dan Francine. Keduanya berjalan secepat mungkin untuk menemukannya. "Corin, lihat, Nek, itu Corin," teriak Francine bersemangat sambil memegang siku Pamela.
Corin berhenti berjalan ketika mendengar seseorang memanggil namanya. Ia lalu berbalik dan terkejut melihat Pamela dan Francine. Dia tersenyum paksa dan berkata, "Nenek, apa kabar?" Pamela mulai berkaca-kaca. Ia menghampiri dan memegang tangan Corin sebelum menatapnya dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan cemas. "Corin, kemana saja kamu selama 6 bulan terakhir? Aku sangat merindukanmu setiap hari." "Oh, aku pergi ke tempat dengan pemandangan yang indah. Aku bersenang-senang sekali di sana." Pamela mendesah. "Seindah apapun pemandangannya, yang penting kamu tetap di rumah demi bayimu. Lihat dirimu. Kamu sudah hamil 8 bulan, tapi kamu sudah tidak punya aura kehamilan lagi. Aku sedih memikirkan betapa beratnya penderitaan yang kamu alami di luar sana." "Nenek, aku tidak mengalami kesulitan apapun. Seperti yang kukatakan, aku bersenang-senang sendiri," jelas Corin tanpa daya. Pamela tak menghiraukan ucapannya. Ia seperti berada di dunianya sendiri. Ia menggenggam tangan Corin erat-erat dan mendesaknya untuk lebih memperhatikan dirinya sendiri. Corin tidak ingin terlalu banyak berinteraksi dengan siapapun dari keluarga Holden, tetapi ia merasa bersikap dingin terhadap seorang wanita tua akan dianggap tidak sopan. Karena itu, ia terpaksa menuruti apapun yang dikatakan Pamela. Pada saat yang sama, ia tak bisa menahan perasaan bahwa sepasang mata yang bermusuhan sedang menatapnya. Ia menoleh ke arah yang ia duga berasal dari tatapan itu. Sofia tersenyum dan menghampirinya. Ia mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. "Halo, Nona Corin. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Senang sekali akhirnya bisa bertemu." "Ah, maafkan aku. Ini bukan pertama kalinya kita bertemu, kan? Maksudku, kita baru bertemu kemarin, kan?" Sofia dapat menebak dengan tepat bahwa Corin adalah Moon dari bahasa tubuhnya. Corin menatapnya. Saat itu, ia tak perlu menyembunyikan identitas aslinya. Ia tersenyum dan berkata, "Iya, senang bertemu denganmu lagi." Namun, ia tidak menjabat tangannya. Maka, Sofia terpaksa menurunkan tangannya dengan canggung. Untungnya, ia tetap tersenyum. Awalnya, Corin masih memiliki perasaan baik terhadap Pamela. Ia berterima kasih kepada wanita tua itu karena telah merawatnya sebelumnya, tetapi perasaan itu sirna ketika ia melihat Pamela membawa Sofia bersamanya. Karena tidak ingin berbicara dengan Pamela lagi, Corin menarik tangannya dan berkata, "Maaf, tapi saya perlu ke toilet sebentar. Meja Pak Jeremy ada di depan. Silakan temui dia di sana." Bab 1227. Dengan itu, Corin berjalan melewati ketiga wanita itu untuk pergi ke kamar kecil. Masih khawatir, Pamela menepuk Francine dan berkata, "Francine, pergilah bersama Corin agar kamu bisa membantunya jika dia mengalami kesulitan. Ingat untuk memastikan dia tidak jatuh." Francine mengangguk dan mengejar Corin. Saat Corin keluar dari bilik, dia melihat Francine sedang menyilangkan tangan dan menatapnya seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang sangat salah. Dia mengabaikannya dan pergi mencuci tangannya. Kesal karena diabaikan, Francine berkacak pinggang dan berteriak, "Hei! Kemana saja kamu selama 6 bulan terakhir ini?" Corin menuangkan sedikit cairan pencuci tangan ke telapak tangannya dan menggosoknya pelan hingga berbusa. "Apa hubungannya denganmu?" tanyanya santai. Francine mengerutkan kening. "Tentu saja, kau kan kakak iparku. Bagaimana bisa kau kabur dari rumah tanpa memikirkan perasaan kita?" Corin terkekeh pelan. "Maaf, tapi kau salah. Aku bukan kakak iparmu. Malahan, kakak iparmu adalah wanita yang datang bersamamu." Francine awalnya tidak mengerti maksudnya, tetapi kemudian ia menyadari sesuatu. "Apa yang kau bicarakan tentang Sofia? Dia bukan..." "Francine," sela Sofia, sambil masuk sambil tersenyum. Francine memelototinya. Ia sama sekali tidak menyukai Sofia. "Apa yang kau lakukan di sini?" "Nenek memintaku untuk menjemputmu," jawab Sofia sambil tersenyum lebar. Francine mengerjap. "Nenek memanggilku. Kenapa?" "Dia memintaku menemani Corin ke toilet, kan? Dia butuh obat jantung di tasnya, yang kamu bawa." Francine menunduk dan menyadari bahwa ia memang membawa tas Pamela. Nenek pasti terlalu gembira melihat Corin sampai-sampai dia butuh obat untuk menenangkan diri. Saat memikirkan itu, dia segera melangkah keluar sambil berkata,
aku akan mencarinya sekarang. Begitu Francine keluar dari toilet, Sofia mengeluarkan lipstiknya dari tas dan menghampiri Corinne untuk mengoleskan lipstiknya lagi. Ia tersenyum pada Corinne melalui pantulan cermin. Nona Corinne, Anda memang secantik yang mereka katakan. Anda bahkan tidak perlu riasan untuk terlihat cantik. Tapi, saya heran kenapa Anda rela keluar tanpa masker padahal kemarin Anda sepertinya tidak mau. Corinne membersihkan busa di tangannya, mematikan keran, dan mengambil tisu untuk mengeringkan tangannya. Tidak perlu lagi menyamar. Tuan Jeremy sudah tahu di mana aku berada. Sofia mendecakkan bibirnya dan memasang kembali tutup lipstiknya setelah selesai mengoleskan lipstiknya. Kamu kedengarannya nggak mau dia ketemu kamu. Kenapa begitu? Corinne mengangkat alisnya. Nona Sofia, aku cukup yakin kau tidak ingin dia menemukanku juga. Kau sebenarnya tidak perlu khawatir. Aku tidak tertarik untuk kembali padanya, jadi posisimu aman. Sofia menggelengkan kepala dan tersenyum. Tidak, kau salah. Aku ingin dia menemukanmu dan senang kalian berdua akhirnya bersatu kembali. Senang sekali bertemu denganmu, Nona Corinne. Corinne menyipitkan matanya, bertanya-tanya apakah Sofia mengatakan yang sebenarnya. Bab 1228. Sofia dengan santai memasukkan kembali lipstiknya ke dalam tas. Ketika ia mendongak, ia melihat Corinne menatapnya dengan bingung. Hal ini membuatnya tertawa. Apa, kau tidak percaya padaku? Corinne membuang tisu yang biasa ia gunakan untuk membersihkan tangannya ke tempat sampah. Kenapa kau pikir aku akan percaya? Lagi pula, tidak ada istri yang ingin suaminya dipertemukan kembali dengan selingkuhannya, kan? Sofia mengangkat bahu acuh tak acuh, tapi tiba-tiba mengangguk. Sejujurnya, aku agak keberatan. Tapi aku suka berpikir jangka panjang. Kau akan selamanya jadi orang yang lolos demi Jeremy jika kau tak pernah muncul. Dia akan selamanya merindukanmu dan memikirkan kemungkinan-kemungkinan, betapapun kerasnya aku berusaha membuatnya melupakanmu. Tapi, kalau kalian balikan, realita yang akan menyelesaikannya. Kalian akan mulai bosan satu sama lain, lalu Jeremy akan berhenti mencintaimu dan kembali padaku agar kita bisa hidup bahagia selamanya. Ngomong-ngomong, di negara kita ada pepatah, seni perang terhebat adalah menaklukkan musuh tanpa harus berperang. Oh, aku mengerti apa yang kau pikirkan sekarang. Corinne sebenarnya cukup terkesan dengan kecerdasan Sofia. Dia jelas lebih manipulatif dan lebih transparan daripada Anya. Sofia tersenyum. Tidak salah bagiku berpikir seperti itu, kan? Aku tidak peduli berapa banyak wanita yang pernah bersama Jeremy. Yang kupedulikan hanyalah wanita mana yang akan menua bersamanya, dan aku punya firasat itu adalah aku. Jadi begini, Nona Corinne, kau hanyalah salah satu dari sekian banyak wanita yang hanya melewati hidupnya. Corinne juga tersenyum. Kau benar, kau mungkin satu-satunya wanita yang bersedia menua bersamanya. Kalaupun bukan kau, aku juga tidak akan mau karena aku sama sekali tidak tertarik pada si tua bangka itu. Sofia menghalangi Corinne pergi. Tapi kau mengandung anaknya di dalam perutmu. Ia lalu menyentuh perutnya tanpa meminta izin. Corinne langsung mundur dengan cemas. Bayi ini hanya milikku. Dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan bayi itu. Sofia tersenyum ramah. Jangan salah paham, Nona Corinne. Saya tidak punya niat lain. Saya suka anak-anak, jadi saya tidak sabar menunggu bayinya lahir. Corinne mulai berpikir Sofia gila. Namun, setelah memikirkannya matang-matang, ia berpikir Sofia mungkin hanya korban Jeremy lainnya. Ia mungkin tidak tahu Jeremy sedang mempermainkannya, itulah sebabnya ia setuju untuk menikah dengannya. Dengan pemikiran itu, Corinne menyatakan posisinya dengan tegas. Bayiku akan lahir dengan selamat ke dunia ini, dan hanya aku yang akan merawatnya. Aku tidak akan membiarkan siapapun yang tidak ada hubungannya denganku atau dirinya mendekatinya. Namun, Sofia membalas, tidak, itu tidak akan berhasil. Bayi itu milik Jeremy, jadi lebih baik membesarkannya bersama keluarga Holden. Bahkan, aku yakin aku bisa menjadi ibu tiri yang baik untuk bayi itu. Aku akan melakukan apapun untuk membesarkannya menjadi manusia yang luar biasa. Corinne belum pernah bertemu perempuan sedelusi Sofia sebelumnya. Ia tak ingin membuang-buang napas berbicara dengannya,
jadi ia melangkah memutari Sofia untuk keluar dari toilet secepat mungkin. Namun, ia pasti berjalan terlalu cepat hingga tak sengaja menabrak seseorang. Kamu benar-benar ceroboh. Jantung Corin berdebar kencang ketika mendengar suara yang familiar itu. Ia mendongak dan melihat Jeremy menatapnya dengan jijik. Dia secara naluriah mundur selangkah dan meminta maaf. Maaf, aku tidak melihatmu tadi. Jeremy mendengus dingin dan mengangkat dagunya dengan kasar. Apa yang kau pikirkan sampai-sampai kau tidak peduli kemana kau pergi? Corin tidak suka disentuh, jadi dia menepis tangannya. Tidak apa-apa, jaga sikapmu, Tuan Jeremy. Jangan sentuh tanganmu saat berbicara denganku. Bab 1229. Jeremy menyipitkan matanya. Corin keru, apa kau tahu bagaimana? Jeremy, kamu juga datang ke kamar mandi. Sela Sofia riang saat dia keluar dari kamar mandi. Lalu ia menghampiri Corin dan memegang sikunya seolah mereka sahabat. Jeremy, aku sempat bertemu Nona Corin di kamar mandi. Jangan khawatir, aku akan membantunya kembali ke meja. Kamu ke kamar mandi saja dulu. Jeremy melirik Sofia dengan muram dan tidak berkata apa-apa. Ia malah berbalik untuk pergi ke kamar mandi. Begitu dia tak terlihat, Corin menarik lengannya dari Sofia dan membersihkan lengan bajunya sebelum berjalan pergi. Sofia mengikutinya. Corin, sepertinya Jeremy masih peduli padamu. Corin mendengus. Benarkah? Tentu saja, aku sudah mengenalnya selama 20 tahun, jadi aku bisa langsung tahu apakah dia tertarik pada wanita tertentu. Bisakah kau kembali bersamanya? Corin menatap Sofia dengan tak percaya. Sebagai istri Jeremy, kau ingin aku kembali bersamanya. Sofia tertawa terbahak-bahak sebelum menjawab, ya. Aku janji tidak akan cemburu kalau kalian berdua balikan. Corin memutar bola matanya sampai tak bisa lagi memutarnya. Kau benar-benar gila. Ia lalu hendak keluar dari restoran, tetapi Sofia menariknya kembali. Corin, kamu mau kemana? Nenek Pamela sudah menunggumu kembali ke meja. Corin menepis tangannya. Aku sudah kenyang, jadi aku tidak akan kembali ke meja. Tolong bantu aku mengucapkan selamat tinggal padanya. Corin melangkah lagi, tetapi Sofia langsung menghalangi jalannya. Tidak, aku tidak bisa membiarkanmu pergi seperti ini. Jeremy akan mengira aku mengusirmu dengan mengatakan sesuatu yang jahat kalau kau pergi sekarang. Corin tersenyum. Yah, benarkah? Sofia mengangkat bahu. Aku hanya ingin menjelaskan posisiku dalam masalah ini. Lagi pula, aku sudah bilang aku harap kau dan Jeremy akan kembali bersama, jadi bagaimana bisa kau bilang aku jahat? Ayolah, kumohon tetaplah di sini. Jangan mempersulitku. Mata Corin menggelap. Kau membuatku jijik, Sofia. Padahal, kau dan Jeremy adalah pasangan yang serasi. Dia punya istri sah, tapi dia berpura-pura lajang agar bisa mempermainkanku. Kau, di sisi lain, berpura-pura cukup murah hati untuk membiarkan suamimu menyakiti orang lain. Aku bahkan tidak tahu siapa di antara kalian berdua yang lebih jahat. Alih-alih marah, Sofia malah tertawa. Oh, Corin, jangan bilang begitu. Kamu seharusnya melihat sisi baiknya. Berapa banyak wanita yang ingin disakiti Jeremy tapi tidak mendapat kesempatan. Kamu, di sisi lain, hamil anaknya. Kalau kamu tanya aku, kurasa dia sudah sangat baik padamu. Corin merasa ingin muntah. Minggir, teriaknya tak sabar. Sofia tetap diam. Tidak, sudah kubilang aku tidak bisa membiarkanmu pergi seperti ini. Bab 1230. Hormon kehamilan Corin membuatnya semakin tidak sabar. Suasana hatinya sudah buruk setelah melihat Jeremy, dan ocehan Sofia yang tak masuk akal membuatnya semakin kesal. Corin mengangkat tangannya, berniat mendorong Sofia agar menjauh. Tepat saat jari-jarinya menyentuh bahunya, Sofia terlempar dan kepalanya terbentur meja kasir seolah didorong oleh suatu kekuatan tak terlihat. Darah mulai menetes di dahinya, membuatnya menjerit kesakitan. Corin mengerutkan kening melihat akting Sofia yang buruk. Aku tidak percaya beberapa menit yang lalu, kupikir wanita ini lebih pintar daripada Anya dalam hal manipulasi. Wah, ternyata dia tidak jauh lebih pintar. Corin sama sekali tidak merasa bersalah karena ia bahkan tidak menyentuh Sofia sebelum ia jatuh sendiri. Untung saja dia jatuh. Aku bisa meninggalkan restoran ini sekarang.
Namun, belum juga dia melangkah 2 langkah, Jeremy sudah berteriak padanya, "Kau mau kemana?" Corin berhenti dan menoleh menatapnya. Apa aku perlu izinmu untuk pergi juga?" Wajah Jeremy memucat. Ia melangkah ke arah Sofia yang terbaring di lantai dan membantunya berdiri sebelum memelototi Corin. "Bagaimana bisa kau pergi kalau kaulah penyebab Sofia terluka parah?" "Lupakan saja, Jeremy. Aku baik-baik saja. Tolong jangan rusak renimu dengan Nona Corin gara-gara aku," kata Sofia, berpura-pura tabah. Jeremy mendengus. "Aku tahu maksudmu baik, Sofia. Tapi kurasa dia bukan tipe orang yang menghargai itu." Sofia menggelengkan kepala dan memaksakan senyum. "Aku baik-baik saja." Tatapan Corin sudah sedingin es saat itu. "Tuan Jeremy, Anda seharusnya tahu bahwa dia tidak mengizinkan saya pergi tadi, jadi saya terpaksa mendorongnya." Jeremy melangkah ke arahnya dan menatapnya dengan mengancam. "Kau boleh mendorongnya ke samping, tapi jangan sampai dia jatuh dan kepalanya terluka." Ia masih pria yang sama yang dikenalnya, tetapi kali ini, posisinya di hadapan Sofia telah tertukar. Sebelumnya, setiap kali Corin dituduh melakukan sesuatu yang tidak dilakukannya, Jeremy akan membelanya tanpa syarat. Jeremy akan tetap percaya bahwa Corin tidak bersalah, bahkan ketika ia tidak menceritakannya. Kali ini, ia memilih untuk mempercayai istrinya yang sah, Sofia. "Yah, kurasa aku seharusnya tidak terkejut," pikir Corin. "Aku lebih penting daripada semua gadis yang mencoba menjatuhkanku dulu, jadi tentu saja dia akan memihakku. Tapi sekarang istrinya yang sedang kita hadapi. Wajar saja kalau dia memilih untuk mempercayainya daripada aku." Meskipun Corin memahami alasan di balik tindakan Jeremy, dia tidak dapat menahan perasaan dingin yang amat dalam. "Lalu apa yang kau ingin aku lakukan?" dia mencibir. Jeremy menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelum memberi isyarat dengan dagunya ke arah Sofia. "Minta maaf padanya, dan kita lupakan saja semuanya." "Apa? Dia ingin aku meminta maaf padanya atas sesuatu yang tidak kulakukan?" Corin menyeringai. "Sebaiknya kau tuntut aku saja karena aku takkan pernah minta maaf." Dia tahu betul aku tak punya kekuatan untuk mendesaknya sekeras itu. Sofia menarik napas dalam-dalam dengan sedih dan berkata, "Dia benar. Ini salahku. Aku kehilangan keseimbangan, dan itulah mengapa aku jatuh. Jeremy, kumohon, lupakan saja semua ini. Aku benar-benar baik-baik saja." Jeremy tak akan membiarkan Corin lolos begitu saja. Ia melangkah mengancam lagi ke arahnya. "Aku hanya akan bertanya sekali lagi. Mau minta maaf atau tidak?" Corin merasa hatinya sakit. Ia tidak terluka oleh tuduhan yang salah, melainkan oleh ketidakpercayaan Jeremy padanya.